Halo semuanya, saya akan memulai bermain di game Viking Rise. Saya akan merekam semua kegiatan kita di Kingdom baru. Video ini juga bisa kalian pelajari untuk para pemula. Silahkan untuk mengunduh dulu aplikasi Viking Rise, bisa cari di Chrome, atau jika kalian menggunakan handphone bisa mengunduhnya di Google Play Store. Tinggal ketik Viking Rise di pencarian. Silahkan klik play on PC untuk mengunduhnya. Jika pengunduhan telah selesai, mari kita langsung saja memainkannya. Selamat datang di game Viking Rise. Di awal ini kita ikuti saja semua arahan dari Ibu Ivana ini. Nah, di sini kita diarahkan untuk merekrut para pekerja. Mereka bertugas untuk bekerja di dalam kita-kita, tetapi tidak akan membantu kita di luar kota kita. Semakin bagus pekerja, semakin cepat dalam melakukan tugasnya. Setelah kita merekrut pekerja yang direkomendasikan Ivana, kita klik perbarui dan pilih pekerja yang jelek dan berharga murah. Tujuannya untuk memperbanyak dulu pekerja untuk mengumpulkan sumber daya dan membersihkan wilayah di kota kita, dan itu menghemat koin kita juga. Bersihkan semua ranting dan pohon yang sudah bisa kita klik agar kita bisa menempatkan banyak bangunan lagi di kota kita. Ada tips agar bisa langsung bergabung dengan tribe atau suku. Caranya klik profil di pojok kiri atas, lalu klik gambar kaca pembesar di bagian tribe, lalu pilih tribe yang banyak anggotanya, dan di sana tidak perlu pengajuan untuk bergabung atau siapa saja bisa bergabung. Nah, sekarang kita sudah berhasil bergabung dengan tribe. Biasanya kita bisa bergabung dengan tribe setelah kita menyelesaikan misi staging post. Keuntungan bergabung dengan tribe di awal ini, kita bisa mempercepat peningkatan bangunan atau penelitian di kota kita. Dan jika kita di dalam tribe itu ada seorang pemboros atau orang yang suka top up, kita juga bisa mengambil hadiah dari orang yang top up itu, berupa pemercepat, buku XP atau sumber daya. Jangan lupa untuk selalu membersihkan ranting dan pohon yang ada ya. Di awal ini kita fokus pada misi bab di bawah gambar profil, dan selalu klik jika ada tanda merah, dan selalu upgrade juga bangunan, terutama kita fokus pada bangunan utama yang bernama Chief Hall. Nah, ini bangunan yang bernama Chief Hall atau biasa disebut CH. Musuh pertama kita datang berupa Niflung, dan kita harus melatih pasukan untuk melawannya. Lebih banyak pasukan lebih mudah untuk mengalahkan musuh. Saat melatih, mereka lebih baik menunggunya saja daripada dipercepat. Pemercepat sangat sulit didapatkan, jadi kita harus menghemat pemercepat itu. Ini khusus pemain gratisannya. Jika kalian pemboros, kalian bebas melakukannya, hehe.
Ini ada iklan pahlawan IVT. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa membelinya dengan harga 16.000. Itu untuk hero-nya saja ya. Dan di sana juga kita mendapatkan berupa pemercepat, sumber daya dan skill First Strike dengan harga 16.000. Dan juga satu pekerja legendari. Abaikan saja jika kita bermain secara gratisan, dan biarkan iklan IVT itu menyambutmu setiap kali kamu login haha. Terus upgrade bangunan Chief Hall itu, dan jika gambar palu di bawah kanan ada titik merah berarti itu ada bangunan baru yang perlu kalian bangun. Selalu ingat juga untuk melatih kembali pasukanmu ketika mereka sudah selesai. Di sini juga ada tingkatan prosperity, di sana kamu bisa membeli pecahan shard IVT dan Ragnar jika kalian ingin menggunakan hero itu untuk bertarung, untuk pecahan pahlawan IVT hingga awaken kurang lebih berharga 1.200.000 dan untuk pahlawan Ragnar berkisaran 8 juta rupiah hingga pahlawan itu full bintang atau awaken, jadi lebih baik berpikir lagi jika kita kaum mundang mending untuk membelinya. Menurutku pahlawan epic yang awaken lebih bagus daripada pahlawan legendari yang bintang 4, tetapi itu semua tergantung kalian. Lanjut membangun bangunan akademi. Di bangunan inilah yang mendukung kekuatan pahlawan kita dan memberikan banyak buff. Dengan melakukan penelitian di akademi lebih banyak menggunakan pemercepat dibandingkan sumber daya, dan jika kita melakukan pembangunan lebih banyak menggunakan sumber daya daripada pemercepat. The expansion order grants a second construction queue for 2 days, Chief. Use it to speed up our territory's growth. The construction queue will only run when you assign a worker. Hurry, assign a builder now. In the academy, we develop cutting-edge technology that increases instruction speed. Research is vital to us. Let's utilize speed to complete research faster. Technology provides lots of boons for your territory. Di dalam akademi juga terdapat 2 cabang yaitu, ekonomi dan militer. Untuk ekonomi lebih fokus pada kecepatan bertani, kecepatan pembangunan dan kecepatan penelitian, sedangkan untuk militer lebih fokus pada kekuatan pasukan, peningkatan kapasitas pasukan, kecepatan berjalan dan peningkatan tier pasukan. There are many monsters working on Nothing stops us like it. We have monsters or need monsters. Ketika melawan monster dan Niflung, lihat jumlah pasukan yang disarankan, seperti monster ini disarankan 920 T1, dan pastikan jumlah pasukan yang kita bawa berjumlah sama atau lebih bagus jika lebih. Kalau pasukan yang kita bawa kurang dari yang disarankan, pasukan kita akan kalah. Nah, seperti yang diajarkan pahlawan Cechia ini, jika pasukan kita akan kalah lebih baik menariknya saja daripada membiarkannya kalah. Monster ini disarankan 1160 pasukan T1, dan pasukan yang saya miliki 980 pasukan T1. Ini pasti kalah, dan sebelum kalah kita menarik pasukan kita dengan mengklik tanda kembali di pasukan kita atau mengklik tombol F jika menggunakan PC.
Seperti itu ya teman-teman, jangan memaksakan pasukan kita, dan cobalah untuk melatih lagi pasukan dan menyerangnya kembali setelah pasukan cukup. Setelah pasukan kita cukup untuk melawannya, kita mencobanya kembali melawan monster itu. Berhasil, dan kita mendapatkan pahlawan baru. Kita bisa mengarahkan pasukan dengan mengklik lapangan kosong lalu klik berbaris. Atau bisa juga dengan menyeret pasukan itu, atau bisa juga menyeret poster pasukan itu ke lapangan yang kita inginkan. Sekarang kita meningkatkan bangunan Chief Hall atau CH ke level 5. Jika kamu ingin pindah kingdom atau migrasi bangunan itu jangan lebih dari level 5. Mari kita lihat syarat migrasi. Ini adalah transportasi untuk kita bermigrasi. Dan ini adalah syarat utama untuk bermigrasi. Kita bisa bermigrasi ke kingdom sebelumnya atau ke kingdom yang akan datang. Batas menguji migrator ini hanya 48 jam setelah kita membuat akun. Jika lebih dari itu kita tidak dapat bermigrasi. Kalian bisa membaca syarat selanjutnya untuk bermigrasi. Semuanya itu harus checklist hijau dulu. Jika masih ada yang merah kamu tidak dapat bermigrasi. Ketika bermigrasi sumber daya yang melebihi kapasitas warehouse akan hilang. Kecuali sumber daya yang belum diklaim itu akan aman. These ones attack. Assign these workers to go to review all stolen all workers in one go. Workers are Kelly Jones, but the Gemline you should upgrade your workers with those internal tables when data they'll have capacity to Gemline. And you can much more. Don't worry about it. You won't be alone. Ini adalah acara utama di permainan ini. Banyak tugas di sana dengan banyak imbalan hadiah. Lebih baik untuk menyelesaikan suatu misi dengan misi lainnya. Seperti ada dua misi dengan tugas yang sama. Seperti kata pepatah sekali mendayung dua pulau terlampaui atau menyelam sambil minum kopi. Anjay. Dan ini adalah peringkat orang yang unggul dalam suatu acara. Biasanya orang seperti ini adalah seorang yang memiliki banyak uang. Dan mereka mendapatkan poin itu dengan membeli banyak paket dari toko. Lihat semua acara di sana dan selesaikan jika kamu akan sanggup menyelesaikannya. Dan jika ada tanda merah berarti ada hadiah yang perlu kamu ambil di sana atau tugas yang perlu diselesaikan.
Untuk pilihan seperti ini biasanya saya memilih selain sumber daya, karena sumber daya kita bisa mendapatkannya dengan bertani, tetapi botol energi itu tidak dapat diraih dengan mudah, dan ingat untuk tingkatan warna, warna silver itu paling rendah, kedua warna hijau, ketiga warna biru, keempat warna ungu dan yang paling bagus warna kuning atau emas. Saya juga memiliki kode hadiah yang masih aktif. Saya akan mencatatnya di deskripsi. Untuk cara mengisi kode itu klik profil, klik pengaturan dan klik tukar hadiah. Di sana kita bisa menulis kode hadiah dan menukarkannya. That's so beautiful. The King of Mantis has returned. In order to manage accessing mining build, the greater mine after these heroes are proficient in mining. Remember to set the village champ upon obtaining them. Oh, really? The native stands, but building showed in strange mist. It seems like there are people in it. Yes, our people. The native ones are taken elsewhere. We must stop them now. The staging post is filled with towers discussed here. The trouble will cut bounties at the staging post people. There's one here, Chief. Let's have a look. Awesome! We didn't completed the bounty. Claim your reward. Nah ini ada dua misi dengan satu tugas, yaitu membunuh Niflung. Jika kalian belum tahu Niflung, Niflung adalah musuh netral bukan pemain lain dan Niflung itu monster kecil seperti ini, dan Niflung Leader adalah Niflung yang menunggangi monster dan Niflung Leader tidak dapat diserang sendirian tetapi harus menggunakan rally untuk menyerangnya. Jangan lupa juga untuk memilih pasukan sebelum menyerang, jangan membawa pasukan porter atau grunt atau pasukan tas, mereka pasukan untuk bertani bukan untuk perang. Tidak hanya pasukan tapi juga untuk pahlawan mereka memiliki keahlian masing-masing dan pasukan masing-masing. Seperti hero Ivor, dia adalah seorang kapten yang berarti dia masuk di semua jenis pasukan, tetapi kamu harus memfokuskan dia ke satu pasukan, seperti infanteri, pikemen atau archer. Dan ini adalah hero Cechia, dia ahli dalam pasukan infanteri dan PvP yang berarti player versus player atau untuk perang dengan player lain. Pahlawan Eugen yang ahli dalam pasukan porter yaitu hero untuk bertani dan tidak bagus jika membawa dia untuk perang. Untuk pahlawan tani juga mereka memiliki tugas di bidang masing-masing, saya akan menjelaskannya di video selanjutnya.
Di sini juga ada fitur untuk berkomunikasi dengan pemain lain. Untuk chat kingdom di sana adalah pemain keseluruhan yang berada di kingdom itu. Untuk chat 3B adalah pemain yang satu suku dengan kita. Dan untuk obrolan global di sana juga ada. Seperti Indo 1, Indo 2 dan Indo 3, di sana tidak terbatas kingdom atau 3B. Mulai dari kingdom tua sampai kingdom muda mereka ada di sana yang berasal dari negara yang sama. Di 3B ada yang disebut paus atau tukang nyawer. Saat dia top up hadiah dari dia akan muncul di sini dan memberi kalian hadiah juga. Untuk common adalah hadiah yang didapat ketika teman kalian membunuh Niflung Leader atau Leydolf. Untuk Kunchomon adalah hadiah yang didapat ketika teman kalian membeli paket dari toko resmi atau dari event. Dan untuk material forward didapat ketika teman 1 3B membelanjakan koin materialnya di toko material forward. Koin ini didapat ketika membeli paket di toko, mirip seperti koin Chasbak. Sangat banyak keuntungan kita jika kita bergabung dengan suku yang memiliki banyak pemain aktif dan pemain boros atau yang suka top up. Karena akan banyak hadiah berjatuhan dan kita tinggal mengambilnya untuk kita berkembang. Jangan salah pilih 3B dan banyaklah berkomunikasi agar tidak kudet haha. Membunuh Niflung biasa juga mendapatkan hadiah, tetapi untuk diri kita sendiri dan tidak terbagi ke teman 1 3B, dan membunuh Niflung juga menggunakan energi, kita bisa melihatnya di profil. See the fear in your eyes.
Ini adalah ubin sumber daya untuk menambah sumber daya kita. Ada 4 jenis ubin di sana. Ada daging, kayu, batu, dan emas. Bertanilah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita kekurangan batu, pasukan kita bertani batu dan seterusnya. Saya akan menunjukkan jenis ubin jika kita melihatnya dengan out zoom. Ini adalah ubin gold atau emas. Ini adalah ubin sawmill atau kayu. Ini stone atau batu. Dan ini ubin farm atau ubin penghasil daging. Sumber daya yang kita kumpulkan akan otomatis bertambah di sana ketika pasukan sampai ke rumah. Mungkin itu saja untuk hari ini, dan besok kita akan pindah atau bermigrasi ke Kingdom 400 dan di sanalah saya akan menetap. Terima kasih semuanya, mohon dukungannya dan mohon juga sarannya, saya masih pemula hehe. Sebelum kalian off, jangan lupa untuk melatih pasukan dan juga memberangkatkan pasukan kalian untuk bertani.